Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Universitas Pamulang dimanapun Anda berada, masih bersama Pak Herdi Wismanjaya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Pada kesempatan pagi ini kita masuk pada pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, yaitu Sistem Hukum Dunia. Tujuan dari perkuliahan ini agar seluruh mahasiswa juga mampu untuk memberikan materi dan juga mengetahui bahwa ada sistem hukum dunia. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law atau lebih dikenal dalam bahasa Belanda Written. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau sering dikenal dengan sistem hukum Amerika atau Common Law. Yang ketiga ada sistem hukum Islam, kemudian yang keempat adalah sistem hukum adat yang ada di dunia yang banyak digunakan oleh negara-negara. Kemudian yang pertama kita masuk pada sistem hukum Eropa kontinental atau Written Civil Law yang digunakan juga di Indonesia. Kalau kita bertanya kenapa Indonesia menggunakan sistem hukum ini atau sistem hukum Eropa kontinental, karena kita merupakan jajahan dari Belanda, kemudian Belanda dijajah oleh Prancis, Prancis oleh Romawi, maka sistem hukum Eropa kontinental sampai sekarang digunakan oleh Indonesia. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini yaitu memperoleh kekuatan mengikat serta sistematis dalam undang-undang atau tertulis. Maka sistem hukum Eropa kontinental ini kepastian hukumnya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenangannya yang dilakukan oleh para hakim. Kemudian yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Amerika atau lebih dikenal dengan Common Law. Sistem hukum ini pembatasan antara hukum pribadi, privat dengan hukum publik menjadi sedikit samar. Kenapa? Karena sistem hukum ini adalah bersumber dari keputusan-keputusan para hakim di pengadilan yang diwujudkan menjadi suatu kepastian hukum dalam prinsip-prinsip dan kaidah kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum Anglo-Saxon ini itu berkembang di Amerika Serikat dan negara bagiannya. Kemudian pada sistem hukum Anglo-Saxon ini atau sistem Amerika, yang menjadi pihak menentukan atau menetapkan dalam penafsiran peraturan hukum itu yang berperan besar adalah hakim di pengadilan. Kemudian keputusan-keputusan hakim yang ada itu diambil kembali untuk sistem hukum berikutnya oleh para hakim yang menyelesaikan sengketa yang ada di pengadilan. Hukum tidak selalu identik dengan undang-undang, itu Anglo-Saxon, berbeda dengan Eropa kontinental yang berupa undang-undang tertulis sistematis, tapi di Anglo-Saxon ini merupakan kebiasaan-kebiasaan oleh para hakim yang digunakan oleh hakim yang sedang menjalankan perkara, melihat juga penafsiran oleh hakim yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat atau sistem hukum kebiasaan-kebiasaan yang berkembang itu banyak di China dan juga di India. Kenapa? Karena sistem hukum ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan oleh para nenek moyang mereka yang diajarkan atau diambilkan. Menurut Van Vollenhoven mengatakan adalah bahwa hukum adat itu berlaku bagi orang-orang pribumi atau orang-orang timur asing yang mempunyai sanksi akan tetapi tidak dikodifikasi. Mengapa? Sistem hukum kebiasaan ini menjadi erat pada masyarakat atau golongan-golongan yang ada di daerah. Dan yang keempat adalah sistem hukum Islam. Tentu sistem hukum Islam ini bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perantara malaikat Jibril. Maka Al-Quran ini yang menjadikan peta konsep
dari kehidupan orang muslimin untuk mendapatkan sistem hukum Islam itu. Kemudian sunnah Nabi, yaitu cara hidup Nabi Muhammad SAW, tentang hidup Nabi yang diikuti oleh umatnya. Kemudian ijma adalah kesepakatan para alim ulama tentang suatu hal atau cara yang bekerja dalam Islam atau berorganisasi, semuanya secara lengkap. Kemudian yang ketiga, sistem hukum Islam adalah qiyas. Qiyas adalah analogi dari mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua keadilan. Maka dari sistem hukum ada 4 tadi, Eropa kontinental, Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon, lalu sistem hukum adat, kemudian sistem hukum Islam. Demikian mahasiswa semuanya, untuk pertemuan ini kita sudah mengenal sistem hukum ada 4 yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.